Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 dengan anggota Ahmadian Khalifah Al-Ghifari dan juga saya, Ceciliana Sophia Putri, untuk mata kuliah manajemen keuangan, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tema konsep dan kebijakan dividen. Langsung saja, yang pertama, mengenal kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah pembagian sebagian dari keuntungan kepada para pemegang saham sebagai imbal hasil atas penggunaan modal ekuitas yang ditanam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmadian. Kepadanya dipersilahkan. Dan baik, di sini ada jenis-jenis dividen. Jenis dividen ini umumnya ada dua, yaitu ada dividen saham atau stock dividen. Yang kedua ada dividen kas atau kas dividen. Dividen saham ini adalah bentuk dividen yang pembagian keuntungannya diubah dalam bentuk saham dengan nilai dan jumlah yang proporsional dengan kapitalisasi pasar pada saat itu. Dan dividen kas adalah dividen yang dibayar oleh perusahaan dalam bentuk kas tunai kepada pemegang saham. Dividen ini secara bersamaan mengurangi jumlah kas dan laba ditahan dalam neraca dividen, yaitu dividen yang dibagikan dari laba bersih, yaitu dari dividen payout ratio sama dengan dividen per share per earning after tax per share. Dan manfaat dividen saham yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang dan investor juga tidak dikenakan pajak dividen. Jika nilai kapitalisasi pasar tidak berubah setelah penambahan jumlah dividen, maka harga saham per lembar pasti menurun. Kebijakan dividen dan harga saham. Kebijakan dividen dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS dan rapat luar biasa. Ada argumen pendukung dan tidak mendukung pembagian dividen, yaitu ada argumen pendukung yaitu signaling teori, agensi teori, wealth transfer, dan argumen tidak mendukung yaitu irrelevance teori dan self control teori. Selanjutnya, di sini ada prosedur pembayaran dividen. Kebijakan pembayaran dividen menjadi tanggung jawab direktur dan manajemen. Segera setelah keputusan pembagian dividen ditentukan dalam RUPS, tata cara pembayaran dapat dilakukan melalui Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dan melalui bank kustodian yang terdaftar atau melalui rekening investor langsung. Dan untuk mekanisme pembayarannya ada beberapa, yaitu yang pertama ada declaration date, ada ex-dividend date, ada record date, dan ada payment date. Selanjutnya ada stock dividen dan stock split. Tidak ada perubahan dalam komposisi dividen saham. Yang berubah hanyalah pengurangan pada laba ditahan. Jika dividen saham yang dibagikan lebih dari 25%, saham biasanya beredar di pasar bursa. Disebut dengan pembagian dividen saham kecil. Jika lebih, maka pembagian dividen saham besar. Dividen saham dapat dilakukan dengan pemecahan saham. Stock split sama dengan stock dividen. Hanya saja diekspresikan dalam rasio bukan persen. Misalkan 2:1. Stock split akan memiliki dampak yang sama dengan 100% stock dividen. Dengan dividen saham, nilai nominalnya tidak berkurang. Sedangkan pada pemecahan saham, nilai nominalnya akan berkurang, tetapi keduanya bertambah 2 kali lipat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pembelian kembali saham atau stock repurchase atau juga bisa disebut dengan stock buyback. Nah, perusahaan melakukan pembelian saham dari para pemegang saham sehingga jumlah saham yang beredar menjadi kurang. Akan tetapi lembar saham yang ditarik masuk ke dalam treasury stock, sementara para pemegang saham mendapatkan kas. Lalu di sini ada 3 metode pembelian saham. Yang pertama itu ada tender offer, yang kedua ada Dutch auction, dan yang ketiga ada open market.
Mungkin sekian presentasi untuk mata kuliah manajemen keuangan terkait dengan konsep dan kebijakan dividen dari kami kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.